Ada sebuah buku yang dibuat oleh H.C. Zentagraph yang berjudul Aceh, Geschreven door een oud Acehmen. Buku ini menceritakan ada seorang bernama Tengku Coetzee yang memiliki rantai babi dan sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Sedangkan rantai babinya sendiri disimpan di Museum Belanda sampai sekarang. In the face. Dalam sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda, ternyata ada kisah-kisah mistis. Salah satunya ajimat rantai babi atau rantai bui yang dipakai oleh ulama-ulama penggerak perlawanan. Salah satu rantai bui itu adalah milik Tengku Cik Ditiro. Ajimat itu ditemukan Belanda di tubuh Tengku di Coetzee dan sampai kini masih tersimpan di Colonial Museum di Amsterdam dalam Etnografia Aceh. Cerita bermula saat ada tentara Belanda bernama Smith yang sangat paham soal Aceh. Dengan pengetahuan bahasa dan adat istiadat Aceh, ia menjadi perwira Belanda yang bisa bergaul secara bebas dengan masyarakat Aceh, apalagi ditopang dengan pembawaannya yang tenang dan sikapnya yang terkendali. Namun sebagai tentara Belanda, ia tetap tidak sepenuhnya diterima masyarakat Aceh, apalagi dalam keadaan sedang berperang di tahun 1906. Smith bertugas sebagai seorang letnan di Jeuram dan Seunagan yang kacau balau. Di dua daerah itu saban hari peristiwa jebakan dan sergapan dengan kelewang terjadi. Tidak mau kejadian itu terus-menerus menimpa pasukannya, Smith pun mencari orang mata-mata handal. Baginya tidaklah sulit mencari mata-mata itu. Yang sulit baginya adalah merahasiakan hubungannya dengan mata-mata tersebut. Apalagi di daerah itu ia berhadapan dengan kelompok Tengku Putih yang juga punya banyak mata-mata handal untuk mengecoh dan menyusup ke bivak-bivak Belanda. Ternyata dalam situasi perang antara Smith dan Tengku Putih saling mengirim mata-mata ke lapangan. Sebagaimana Smith mempunyai banyak mata-mata di sekitar Tengku Putih, maka sebanyak itu pula ada mata-mata Tengku Putih di sekitar Smith. Peristiwa saling mengintai lawan tersebut, Zentagraph yang juga mantan serdadu Belanda yang di masa pensiunnya beralih menjadi wartawan menuliskan dalam bukunya Aceh, mengungkapkan, ini adalah permainan licin melawan licin yang setiap saat dapat menetes menjadi salah satu serangan kelewang yang amat terkenal dan sangat fanatik serta serba mendadak. Sehingga penduduk Seunagan terkenal sangat buruk pada pasukan kita. Kita tidak pernah merasa yakin akan hari esok. Selanjutnya ia mengisahkan di antara sekian banyak mata-mata Tengku Putih, terdapat seorang pedagang yang membuka sebuah toko kecil di Keude Seunagan. Ia sekali-kali datang kepada Smith untuk sekedar ngomong-ngomong sebagai basa-basi, padahal ia ingin menggali informasi sekitar Smith untuk kemudian disampaikan pada Tengku Putih. Pada suatu hari, Smith menerima berita baik dari salah seorang mata-matanya. Ia segera menelaah informasi yang diberikan oleh mata-mata tersebut. Pada saat yang bersamaan, datang pula pedagang tadi yang tak lain merupakan mata-mata dari Tengku Putih. Keduanya pun dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan oleh Smith. Si mata-mata tadi segera menceritakan informasi yang dibawanya. Sementara si pedagang mendengarnya dengan seksama. Namun keberadaan mata-mata Tengku Putih tersebut akhirnya diketahui Smith setelah ia membongkar rencana Smith dan pasukannya yang akan menyerang gerilyawan Aceh, sehingga keesokan harinya si pedagang itu pun ditangkap. Antara Smith dan Tengku Putih, selain juga sama-sama punya kekuatan mistik, konon Smith merupakan putra Aceh yang sejak kecil diasuh dan disekolahkan oleh Belanda sampai ke Belanda. Hingga anak Aceh tersebut menjadi orang Belanda tulen yang sangat mengerti tentang Aceh. Karena Smith merupakan salah satu keturunan yang besar dari Aceh, maka ia juga dipercaya memiliki kekuatan mistis yang kuat. Dalam buku yang ditulis Zentagraph tertulis, ia telah bercerita kepada saya bahwa Smith adalah salah seorang dari orang-orang yang tidak banyak jumlahnya. Ia memiliki rantai bui yang membuatnya menjadi kebal. Ia juga mengetahui hal-hal yang mistik. Namun Zentagraph sendiri tidak yakin Smith memiliki rantai bui tersebut. Menurutnya yang memiliki benda yang bisa menjadi ajimat tersebut hanyalah Tengku Brahim Dijong, Tengku Cik Samalangan, dan Tengku Coetzee. Mereka adalah pemimpin-pemimpin spiritual di Aceh atau ulama yang mengorbankan semangat jihad untuk melawan Belanda. Dalam buku tersebut juga dituliskan,
Tengku Chotpling merupakan yang paling utama di antara mereka itu. Komandan-komandan patroli kita yang paling ulung sekalipun tak punya harapan menghadapi dia. Tak ada seorang Aceh pun yang berani memberitahukan di mana tempat persembunyian segerombolan dari ulama yang sangat keramat itu. Kisah berlanjut dan pasukan Belanda terus memburunya, sampai kemudian pada Juni 1904, pasukan Belanda pimpinan Kapten Stok berhasil menemukan jejaknya di antara dua aliran sungai Gli Keulabeu. Ia pun disergap, tapi Tengku Chotpling berhasil lolos namun meninggalkan Al-Quran dan jimat setempelnya. Jimat setempel yang ditemukan dari Tengku Chotpling itu disebut-sebut merupakan warisan dari Tengku Syekh Syaman di Tiro, yang dikenal dengan Tengku Cik di Tiro. Kabarnya karena tak lagi memiliki ajimat stempel yang tertinggal dengan Al-Quran, Tengku Chotpling pun akhirnya berhasil disergap oleh sebuah pasukan patroli Belanda. Dalam penyergapan tersebut, ulama karismatik itu pun tewas tertembak. Mayatnya pun kemudian dibawa ke salah satu bivak untuk keperluan identifikasi. Namun Belanda heran karena mayat tersebut tidak membusuk. Untuk memastikan kalau itu adalah Chotpling, Belanda akhirnya memanggil Panglima Ploem. Sampai di sana, Panglima Ploem memberi hormat pada mayat itu dengan melakukan sujud di tengah orang-orang Aceh yang terdiam karena rasa hormatnya. Panglima Ploem pun kemudian melepaskan rantai buih dari jasad Tengku Chotpling dan memberikannya kepada Van Dalen, seorang perwira Belanda. Tapi Van Dalen menolaknya karena tak suka terhadap hal-hal yang berbau mistik. Setelah operasi pembersihan besar-besaran dilakukan pasukan Belanda di Pidie, ajimat itu kemudian dihadiahkan kepada Veldman, perwira Belanda lainnya yang kerap dipanggil sebagai Tuan Pedoman. Ia tidak juga memakai ajimat itu. Ia lebih percaya kepada sebilah besi baja tajam ketimbang ajimat tersebut. Akhirnya rantai buih itu dihadiahkan kepada Kolonial Museum di Amsterdam, Belanda, yang hingga kini masih disimpan dalam etnografia Aceh. Meskipun pihak kolonial Belanda tidak mempercayai keajaiban dari benda-benda tersebut, namun mereka tetap menuliskan fenomena tersebut dalam beberapa catatan. Catatan tersebut pada hari ini dapat kita baca dan pelajari sebagai pemahaman kita terhadap kondisi sosial dan budaya nenek moyang kita pada masa lampau.